Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Roh membawa Yesus ke padang gurun. Dalam Injil hari ini kita melihat roh yang sama yang memberikan hidup kepada Yesus di dalam Maria dan yang turun ke atas Yesus dalam baptisannya, membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis dan dikelilingi oleh binatang selama 40 hari. Pertanyaannya, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Bagaimana mungkin Allah membuat Yesus menderita? Bagaimana bisa Allah membuat Yesus menghadapi kejahatan secara langsung? Namun, apakah kedua realitas ini bukanlah bagian dari tujuan hidup Yesus yang tepat untuk mengambil alih kedagingan kita dan pergumulan kita dan menang atasnya? Saudara dan saudari terkasih, melihat Yesus dicobai iblis di sini membantu kita untuk memahami kemanusiaannya secara sepenuhnya. Allah membuat Yesus menderita agar kita bisa berhubungan dengannya. Masing-masing dari kita bergumul dengan godaan kita setiap hari, dan kadangkala kita merasa sendirian dalam pertempuran melawan godaan-godaan itu. Dalam bagian ini, padang gurun dan binatang buas adalah representasi metaforis dari kekacauan dan rintangan yang menghalangi kita saat kita tersandung dalam kehidupan dan saat kita memikul beban kita. Kemampuan untuk membuka sabda Allah dan melihat Yesus menghadapi kesulitan yang sama adalah pengingat yang menghibur bahwa kita tidaklah sendirian dalam pergumulan hidup kita. Melalui teladan Yesus, sebenarnya kita menemukan bahwa padang gurun bukanlah tempat yang ditakuti, tetapi salah satu harapan besar. Padang gurun adalah tempat wahyu dan keintiman dengan Allah. Di saat-saat tergelap hidup kita, ketika kita merasa sendirian dan kita paling membutuhkan Tuhan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kita. Ya, Yesus sendiri berada di antara binatang buas, kelelahan melawan godaan iblis, tetapi pada saat yang sama para malaikat melayani Yesus. Tuhan ada di pihaknya, dan untuk alasan ini Yesus muncul dari padang gurun dalam pemberitaan Injil. Saudara dan saudari terkasih, inilah keindahan dari perikop ringkas hari ini. Hal ini menyimpulkan tujuan Prapaskah melalui Injil hari ini. Yesus tetap di tempat yang gelap, menghadapi cobaan-cobaannya dengan rapuh, dalam kepenuhan kemanusiaannya selama 40 hari. Jadi kita juga memulai perjalanan itu sekarang. Malaikat melayani Yesus selama perjuangan ini. Kita juga diingatkan bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjuangan kita.
Tuhan menjangkau kita dalam keintiman, kerinduan untuk menciptakan, menyembuhkan, dan memelihara hubungan pribadinya dengan kita masing-masing. Saudara dan saudari, setelah 40 hari melalui perlawanan yang sengit terhadap iblis, Yesus kembali ke Galilea mewartakan kabar baik kepada semua orang yang mau mendengarnya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita memperhatikan nasihat ini ketika menghayati masa Prapaskah. Kita berdoa agar kita mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan di padang gurun kita. Pada saat ini, hati kita akan diubah sedemikian rupa sehingga kita teguh dalam iman kita dan selalu ada keinginan untuk membagikannya. Saudara dan saudari terkasih, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Apa saja percobaan dalam hidup kita? Perjuangan apa yang membuat kita merasa sendirian di hutan belantara? Apa saja binatang buas yang ada dalam hidup kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda